Oke, jadi di tahun 2021 brand asal Tiongkok China Xiaomi ini kan terlihat belum mau launching HP baru untuk kelas pasar entry level, HP murah 1 jutaan. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu kan kayak banyak banget kayak Redmi 8A Pro, Redmi 9A, terus ada Redmi 9C yang sedang aku pegang kali ini. Dan kali ini aku akan sharing sama kalian seputar kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi 9C. Siapa tahu kalian juga ada niatan untuk membeli HP ini karena mungkin bentar lagi lebaran, kalian udah ngumpulin kayak uang THR atau apa buat beli HP murah, mungkin buat HP pribadi atau beliin saudara, boleh-boleh juga. Ya, apakah Redmi 9C ini layak dibeli di tahun 2021? Ya, yang pertama aku akan ngebahas masalah kelebihannya dulu. Ya, tentunya kita melihat tolak ukurnya adalah harga di kelas entry level 1,5 jutaan. Kelebihan yang pertama adalah dari segi kameranya. Yaitu di range harga segini biasanya masih jarang kita dapat sebuah HP yang udah triple lensa. Sedangkan di Redmi 9C ini ada lensa tambahan kayak mode makro. Lensa makro guys. Jadi ada lensa utama 13 megapiksel, 2 megapiksel lensa depth sensor bokeh, ada 2 megapiksel lensa makro. Kalau kita lihat di menu kameranya sebenarnya sama-sama aja, ada kayak mode pro, foto, video, terus ada mode potret bokeh, ya kayak HP kelasnya lah. Tapi di sini ada fitur yang menarik menurut aku kayak Google Lens. Ini menurut aku menarik sih. Jadi kita bisa ngepotret sebuah benda, tulisan atau barang dan langsung muncul informasi yang berkaitan benda atau barang yang kita potret. Tentunya ini didukung dengan jaringan data ya. Kalau nggak pakai jaringan sinyal ya nggak bisa. Ya, tapi ini menarik. Jadi kita bisa kepo lah pada sebuah barang, misalnya motret HP dan kita potret harganya berapa bisa dicari infonya. Ya, kita langsung menuju ke poin plus di segi lensa kameranya, yaitu makro. Makro ini berguna kalau kita butuh motret-motret benda-benda kecil, benda-benda yang deket banget. Bukan hubungan, ini benda ya, atau barang atau apalah. Ya biasanya itu buat motret kayak serangga atau putik bunga. Tapi di sini aku contohin buat motret baut-baut aja lah. Ya, ini adalah contoh kalau aku potret pakai foto biasa, mode foto biasa. Deket bangetnya itu kan nggak bisa jadi ngeblur seperti ini. Gambarnya nggak enak banget terlihat lah. Sedangkan kalau pakai mode lensa makro, kalian bisa melihat ini gambarnya tajam, detail, dan terlihat bagian kayak baut-bautnya yang kecil-kecil. Jadi ini menurut aku sih memberi kreasi atau kreativitas tambahan buat kita dari segi kamera di HP low budget ya. Ya ini sih menarik menurut aku, soalnya brand-brand sebelah harga segini ya masih jarang lensa makro. Masalah berguna atau tidaknya sih tergantung si pemiliknya aja ya. Yuk lanjut kelebihan yang kedua, yang selanjutnya ini adalah dari segi baterainya guys. Ya, Xiaomi Redmi 9C ini aku rasa udah memakai kapasitas baterai yang cukup banget, standar banget di zaman now yang serba HP. Biasanya zaman sekarang kerja banyak yang bergantung pakai HP, kerja online, admin media sosial atau kebutuhan hiburan, nonton-nonton, medsos, terus bermain gaming, atau kerjaan kayak dua kerjaan outdoor misalnya ojol atau kayak kerja di proyek lapangan seperti itu. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, screen on time-nya yang aku dapatkan lebih dari 10 jam. Kalau digunakan masa pakainya sekitar 1 hari masih cukup banget lah, dari pagi sampai malam. Jadi nggak usah khawatir, daya tahan baterai di HP ini cukup banget. Oke, next kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi keamanan, ini adalah fingerprint. Ya, di range harga segini di bawah 1,5 juta, hadirnya sensor fingerprint menurut aku adalah sebuah hal yang patut diapresiasi, patut diunggulkan ya, dibanggakan lah, boleh. Ya karena brand-brand lain masih jarang guys. Meskipun ada lah kayak Infinix ada, terus kayak apa lagi ya? Samsung kayak belum ya, A02 belum. Terus Realme juga belum ada C12 kecuali kalau dapat flash sale. Ya, untuk fingerprintnya juga menurut aku cepet ya, termasuk cepet. Apalagi di musim corona ya, sorry sekali lagi, corona bukan musim tapi musibah. Ya, penggunaan fingerprint menurut aku lebih efisien daripada face unlock yang kita itu sering banget pakai masker kan lah ya kemana-mana. Oke lanjut, untuk kelebihan yang keempat ini adalah dari segi chipset.
Ya, karena Redmi 9C ini udah memakai chipset dari MediaTek, serinya adalah adalah seri gaming. Ya, HP ini sudah pakai MediaTek Helio G35. Ya, sekali lagi untuk kelas harga 1,4 sampai 1,5 juta dengan chipset begini Helio G35 dipadukan dengan RAM terkecil variannya itu kan 3 GB, ini udah cukup banget, guys. Soalnya banyak brand lain di harga segini masih kayak pakai Helio G25 atau bahkan seri P22 atau A22 MediaTek seperti itu. Ada juga MediaTek MT berapa-berapa yang serinya masih kecil atau Snapdragon 439. Ya, chipset Helio G35 ini menurut aku buka tutup aplikasi meskipun rada ada lemotnya dikit waktu buka aplikasi pertama. Tapi kalau dipakai secara keseluruhan, buka tutup yang cukup banyak aplikasi ini masih lancar-lancar aja. Apalagi kalau buat aplikasi yang bersifat basic, medsos-medsosan aja ringan, ini masih nggak ada problem untuk dari segi cakep juga anjir. Bening juga mbak, aduh ayune. Ya, intinya dari segi performa MediaTek Helio G35 ini masih nggak mengecewakan untuk kelas harganya. Ya, kalau buat gaming gimana bang? Oke, untuk buat gaming tentunya aku pakein buat game-game yang kelasnya bukan kelas berat. Di Mobile Legends aku paksain di grafis high rata kanan ini emang ada kayak patah-patah, frame drop juga banyak, juga HP-nya rada panas kalau dipakein ngegame sampai 20 menitan. Tapi kalau kita sadar diri dikit diturunin sampai ke grafis smooth atau medium, ini HP masih enak banget buat ngegame dan smooth. Menurut aku jarang ada lag yang begitu parah. Dari tadi 6 menit aku bicara kelebihan dari triple lensa, fingerprint, baterai, chipset. Sekarang ngomongin dikit masalah kekurangan. Ya, kekurangan di Redmi 9C juga akan bikin kalian mikir-mikir untuk beli HP ini. Pertama dari segi tampilan layar. Ya, belum ada perlindungan Corning Gorilla Glass di sini. Di Redmi 8A Pro sudah ada. Dan ditambah lagi model layarnya masih kayak zaman dulu banget. Ini belum ala-ala model 2,5D yang lengkung tepinya, jadi masih flat banget, rata banget. Ya ini kurang mewah secara tampilan sih menurut aku. Terus kalian bisa melihat, bezelnya masih tebel banget, serius. Pertama kali aku megang Redmi 9C aku kira bakal beda sama Redmi 9A. Ternyata masih sama, layarnya rata, terus bezelnya tebel banget. Sebelumnya aku pegang kayak apa entry level kayak Samsung, Infinix, terus Realme itu layarnya termasuk tipis-tipis, Vivo juga, Oppo juga. Tapi di sini kenapa bezelnya termasuk tebel, brightness wajar lah, HP entry level emang kurang terang di outdoor, view angle-nya juga termasuk kurang bagus untuk kelas entry level. Ya itu kekurangannya sih. Tapi kalau masalah resolusi sih sama aja kayak HP yang lain, 720 pixel di SD aja. Terus kekurangan selanjutnya di Redmi 9C ini adalah dari segi port pengecasan ya. Ya, dengan baterai 5000 mAh belum ada fitur juga fast charging 18 watt. Jadi ngecas di HP ini sebatas 10 watt aja. Ini cukup sedikit lama, lebih dari 2 jam, hampir mendekati 3 jam. Dan portnya juga masih USB tipe biasa. Di Redmi 8A Pro sudah tipe C. Jadi di sini itu kita ya ada, pertama jelas kalah ketinggalan secara teknologi karena ini masih USB biasa. Untuk untuk penggunaan juga nggak bisa bolak-balik. Kita itu masih perlu pengawasan yang mana yang atas, mana yang bawah. Itu sebenarnya untuk harga segini sih masih jarang yang pakai USB Type C, tapi Xiaomi udah ada, misalnya Redmi 8A Pro. Ya, Xiaomi makan Xiaomi. Oke, lanjut kekurangan yang selanjutnya adalah dari segi, mungkin kalian semua sudah tahu lah ya, kalau HP Xiaomi itu banyak banget iklan. Ya, iklannya sebenarnya rada ngeganggu serius. Kalau kalian pengguna UI HP-HP kayak Samsung atau HP yang nggak ada iklannya, misalnya kayak aku pakai HP Sony, pakai HP ini tuh rada kayak ngeselin. Kadang iklannya muncul terus, kita buka aplikasi, kadang bahkan ada saat kita buka layar kunci itu muncul iklannya dan itu perlu di-ik dulu baru kita bisa ngebuka layarnya. Ya intinya iklan di HP Xiaomi Redmi 9C ini khususnya masih banyak dan masih bermunculan, terutama di aplikasi-aplikasi bawaannya.
Kadang di bar atas tuh penuh banget guys untuk aplikasi-aplikasi iklannya. Tapi udah katanya itu kan hal yang ngebuat harga HP Xiaomi itu jadi lebih murah dari berkat-berkat iklan-iklan kerjasamanya mungkin dengan Xiaomi lah. Ya sebenarnya aku rada malas kritis sama HP yang udah murah-murah seperti ini terbaik di kelasnya. Berkat iklan juga HP ini juga bisa menekan harga penjualan. Saatnya closing, apakah HP ini recommended, worth it untuk dibeli dipakai di tahun 2021? Jawabannya simple dan gampang. Kalau kalian emang butuh banget HP dengan spek terbaik di kelas harga di bawah 1,5 juta, kalian bisa dapat HP baru, garansi jelas, resmi, langsung aja dibeli, nggak usah ragu. Tapi kalau kalian nemuin harga di atas 1,5 juta, HP ini mulai susah direkomendasikan karena pesaingnya berat. Video sekian dan bye.